Perkenalkan, nama saya Zevanya John Poltak Panggabean, NPM 1917051070, kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur komputer dengan arsitektur dan perbedaannya dengan arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program ROM dan data RAM dalam peta memori yang sama. Von Neumann memiliki data bus tunggal dan address yang mengalamati program. Diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Arsitektur von Neumann ini menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu yang pertama, unit aritmatika dan logis. Yang kedua, unit kontrol. Yang ketiga, memori. Yang keempat, masukan 1 atau 0. Keuntungan model arsitektur von Neumann. Yang pertama, fleksibilitas pengamatan program dan data. Yang kedua, program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Yang ketiga, arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data atau RAM. Kelemahan model arsitektur von Neumann. Yang pertama, bus tunggalnya itu sendiri, sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Yang kedua, bandwidth. Program harus sama dengan bandwidth data. Jika memori data adalah 8 bits, maka program juga harus 8 bits. Yang ketiga, prosesor von Neumann membutuhkan jumlah clock CPI atau clock per instruction yang relatif lebih banyak, sehingga eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu program ROM dan satu untuk data atau RAM, yang mana arsitektur ini merupakan kebalikan dari arsitektur komputer model von Neumann. Jika model von Neumann menggabungkan ROM dan RAM menjadi satu, maka arsitektur Harvard, maka kedua memori tersebut dipisahkan. Keuntungan model arsitektur Harvard. Yang pertama, bandwidth program tidak mesti sama dengan bandwidth data. Yang kedua, opcode dan operand dapat dijadikan satu dalam satu word instruksi saja. Yang ketiga, instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Yang keempat, memori program dan data yang terpisah, maka coupling total memori program dan data dapat menjadi lebih banyak. Kelemahan model arsitektur Harvard. Yang pertama, arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menempatkan data pada ROM. Yang kedua, arsitektur ini tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di ROM. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.